Dalam sistem pemerintahan, pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan pihak eksekutif setelah mendapat persetujuan legislatif. Pembangunan itu didasari dari adanya kebutuhan masyarakat dalam suatu kawasan. Di Samarinda, ada konsep baru yang ditawarkan Pemda, di mana masyarakatnya banyak berperan untuk pembangunan di kawasannya, tanpa harus banyak melewati proses birokrasi di eksekutif dan legislatif. Dengan anggaran 100 juta per rukun tetangga per tahun, warga distimulan untuk bisa bersumbangsih pada pembangunan level terkecil di pemerintahan. Program itu dinamakan Probebaya. Sejak Juni 2021, Pemkot Samarinda mulai gerakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal dengan Probebaya. Program ini merupakan inisiasi Wali Kota Samarinda terpilih Andi Harun. Lantas, bagaimana program ini bisa menyentuh lapisan terbawah masyarakat di kalangan rukun tetangga atau yang biasa dikenal dengan RT? Secara garis besar, Probebaya memungkinkan masyarakat ambil bagian dalam proses perencanaan pengembangan dan pembangunan daerah. Mencakup beberapa bidang, meliputi infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan. Untuk pembangunan itu, ada anggaran disiapkan pemerintah Kota Samarinda. Untuk tahun pertama, yakni 2021, dikucurkan 100 juta per RT per tahun. Sebelum meluncurkan program tersebut, Pemkot sepertinya juga tak ingin terburu-buru. Prosesnya dimulai bertahap, mulai dari dilakukannya BIMTEK khusus untuk Pokmas atau kelompok masyarakat pelaksana Probebaya. Selain itu juga dilakukan lebih dahulu dengan tahap percontohan. Dimulai dengan pelaksanaan pada 59 RT di 59 kelurahan pada tahun 2021. Kemudian berlanjut ke seluruh RT se-Samarinda. Dasar hukumnya pun dibuat sehingga proses diatur secara transparan dan teratur melalui Perwali Nomor 11 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Probebaya Kota Samarinda. Soal Probebaya ini juga dikaji oleh pihak eksternal di luar dari Pemkot Samarinda, seperti yang dilakukan Puslatbang KDOD yang merupakan lembaga administrasi negara. Analis kebijakan ahli Madya Puslatbang KDOD LAN RI, Rustam Amarullah, memaparkan hasil telaah kebijakan Probebaya. Sebelumnya telah dilakukan survei untuk itu dengan mengambil sampel yang dilakukan pada 133 responden pelaksana Probebaya. Hasilnya dinilai bahwa RT dan Pokmas telah diberdayakan dengan optimal, serta menilai bahwa pihak kelurahan telah aktif dalam melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Probebaya. Sedangkan kendala yang ditemui antara lain, kurangnya pelibatan warga dalam rembuk warga, miskoordinasi antara pelaksana Probebaya, juga SDM yang masih kurang secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu dilakukan strategi penguatan yang dilakukan di tingkat RT dan Pokmas, meliputi diseminasi informasi program Probebaya, hingga rekrutmen tenaga pendamping yang kompeten. Hadirnya animo masyarakat dalam program Probebaya itu juga terlihat jelas.
di mana dalam tahapan seleksi terbuka untuk tenaga pendamping Probebaya atau TPP, ada ribuan orang mendaftar. Itu terlihat pada seleksi yang dilakukan sejak 1 hingga 3 Februari 2023 di ruang asesmen gedung BKPSDM Kota Samarinda Kaltim. Dalam prosesnya ribuan masyarakat berminat untuk menjadi tenaga pendamping Probebaya. Total data dihimpun ada 1.211 orang mendaftar. TPP nantinya memiliki tugas pendampingan pelaksanaan Probebaya. Pendampingan itu dari sisi pelaksanaan, monitoring, hingga masuk ke evaluasi. Dalam pelaksanaan Probebaya, stimulan juga dilakukan Pemkot. Salah satunya dengan melaksanakan Probebaya Award. 2 RT terbaik dalam pelaksanaan Probebaya itu juga mendapat penghargaan dan bantuan cash tersendiri. Proses penentuan penerima penghargaan dibagi atas 2 kategori, yakni Probebaya Infrastruktur dan Probebaya Non-Infrastruktur. Hal itu dilakukan Pemkot agar tiap-tiap daerah bisa memberikan sumbangsi maksimal dalam pelaksanaan Probebaya. Berlanjut dalam pelaksanaan Probebaya itu, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau yang biasa dikenal dengan TWAP Samarinda, Safarudin, ungkap pada kelompok warga yang justru rela urunan dalam pelaksanaan program, baik itu infrastruktur hingga non-infrastruktur, seperti misalnya kesehatan atau pendidikan. Mengapa itu bisa terjadi? Safarudin menjelaskan, semisal anggaran Probebaya di 1 RT tidak mencukupi untuk melaksanakan program, maka warga pun berinisiatif untuk melakukan urunan. Poinnya adalah pembangunan ataupun program non-infrastruktur itu tetap bisa dijalankan. Simpang 3 Lojanan ada posyandu jadi megah di sana. Sisa anggarannya 24 juta rupiah. Tetapi karena warga sepakat, dibangunlah posyandu. Kalau dilihat nilainya bisa ratusan juta. Padahal anggaran Probebaya sisa 24 juta rupiah. Hal ini banyak terjadi, termasuk di Samarinda Ulu, ujarnya. Ada pula dijelaskan Safarudin, warga yang rela mengerjakan proyek infrastruktur untuk daerahnya meski tak digaji. Mereka kerja bakti. Terakhir, ia jelaskan Probebaya masih tetap akan dilanjutkan Pemkot Samarinda di 2023 ini. Anggarannya masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, 100 juta rupiah per RT per tahun.